Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Bagaimana kalian sehat semuanya? Alhamdulillah dalam masa pandemi yang terjadi di negara kita tetap selalu kita prokes, selalu dijaga. Kemudian baik di rumah maupun di sekolah. Untuk pembelajaran daripada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makna ibadah sholat. Sudah siap untuk belajar? Kita sudah siap, mari kita untuk membaca doa sebelum belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke apa makna dan bacaan sholat yang kita telah pelajari sebelumnya, sholat fardu itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW saat waktu Isra Mi'raj dan mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukumnya bagi kita sebagai umat muslim. Selanjutnya, makna ibadah sholat. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadatain. Pelajaran sebelumnya kita telah melakukan, mengamati, sekaligus menghafal tentang apa itu syahadat. Bagi yang belum, nanti akan kita praktekkan untuk pertemuan selanjutnya. Sekaligus praktek membaca bacaan sholat. Yang kedua yaitu sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Sholat juga merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang khusus sholatnya nanti, bagi anak-anakku sekalian yang baik, akan mewarisi langsung masuk ke surga, yaitu surga Firdaus. Sholat juga adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-shabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya materi tentang keserasian gerakan dan makna bacaan sholat. Yang pertama yaitu niat dan takbiratul ihram. 2 berdiri, 3 ruku, 4 i'tidal, 5 sujud, 6 tasyahud awal dan 7 tasyahud akhir, ke-8 yaitu salam. Mari kita lihat apa saja bacaan-bacaan dalam sholat dari mulai pertama kita posisi berdiri. Ketika posisi kita berdiri secara sempurna, lalu kita kemudian membaca niat. Niat yang diucapkan kemudian dilafadzkan di dalam hati. Kemarin ada yang bertanya, niat boleh nggak Pak dalam hati pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh. Tapi dibarengi dengan bacaan niat, dibarengi dengan takbir. Kemudian membaca surat doa iftitah. Mari kita baca sama-sama, diperhatikan terlebih dahulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan artinya
nanti kalian bisa baca langsung di buku siswa halaman 78. Selanjutnya membaca suratul Fatihah, lalu disambung dengan surat pendek. Boleh apa saja surat yang kamu hafal. Seperti yang sudah pelajaran sebelumnya waktu semester 1 yaitu surat Al-Falaq. Nanti akan di semester 2 ini setelah baca materi makna sholat kita akan bahas juga tentang surat Al-Fil. Termasuk surat pendek. Selanjutnya itu ruku. Dalam ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Seperti kali. Lalu iktidal dengan dibarengi membaca Sami Allahu liman hamidah. Dalam posisi berdiri sempurna saat bangun dari ruku, kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu langsung sujud pertama. Pada saat sujud pertama dan nanti dan sujud kedua pun bacaannya sama, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ini diingat-ingat, antara ruku dan sujud ini hampir mirip bacaannya. Jika ruku Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jumlahnya sama, kita baca sebanyak 3 kali. Pada saat duduk di antara 2 sujud, nah ini ketika sudah sujud pertama, lalu kemudian kita duduk tiros, nah itu di situ membaca doa Robik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bacaannya duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua. Lalu kita bangun untuk rakaat yang kedua. Bacaannya sama seperti yang tadi, cuma tidak pakai takbiratul ihram lagi. Langsung surat Fatihah, lalu surat pendek. Dalam jumlah sholat, rakaat sholat, itu sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Kita langsung ke apa bacaan ketika tasahud awal. Di buku siswa, di buku kamu sekalian, itu ada bacaan tasahud awal dan bacaan yang terakhir itu tasahud akhir. Untuk tasahud awalnya, at-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini untuk tasawuf awal. Ada juga kemarin yang bertanya di waktu pas daring di kelas sebelumnya yang sudah Bapak berikan materi. Pak, bagaimana kalau sholawatannya ada Sayyidina Muhammad, lebih bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini untuk tasahud awal. Kemudian untuk tasawuf akhirnya kita tambahkan. Ketika sudah baca syahadat yang tadi, lalu sholawat, ditambahkan sholawatannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini
Ada tambahannya untuk tasyahud akhir. Jadi ada tambahan sholawatnya. Berbeda dengan yang tasyahud awal. Setelah itu apa Pak? Nah setelah itu ketika sudah selesai membaca tasyahud akhir, kita yang terakhir yaitu salam. Untuk salam ini yang pertama wajib menoleh ke kanan. Nah ini tidak menoleh secara semua badan. Jadi hanya pipi kita kelihatan sama orang yang ada di belakang atau orang di samping. Wajah kita kelihatan sama di samping dan pipi kita yang sebelah kanan kelihatan dengan orang yang ada di belakang kita. Jadi nggak usah badannya semuanya ikut. Seperti contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ke kanan. Kemudian yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah setelah salam, kita sudah selesai untuk melaksanakan daripada sholat. Jadi bacaan sholat ini tolong diperhatikan dan disimak. Dan untuk praktek bacaannya nanti untuk pertemuan kedua. Sekarang ini hanya kita mengenal bacaan-bacaan sholat itu apa saja. Dari mulai kita posisi berdiri hendak melaksanakan sholat. Kemudian setelah sholat, salam dan terakhir ini ada juga yang membaca doa. Boleh silakan baca doa. Doanya juga bebas atau yang baik-baik buat diri kita ataupun kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Bapak menyarankan yaitu untuk membaca doa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu sebanyak 3 kali. Setelah itu silakan selesai untuk doanya. Nah, untuk selanjutnya sebelum nanti kita lanjutkan untuk ada beberapa pertanyaan mungkin dari kalian semuanya. Nanti ada kalian itu mengerjakan soal yang terdapat di buku kalian semuanya. Jadi Bapak akan berikan halaman berapa saja itu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kamu tentang bacaan dan makna sholat. Kenapa Bapak tidak artikan di sini, tidak dijelaskan? Nah, itu sudah ada di buku kamu semuanya. Jadi yang Bapak inginkan ini di sini adalah kalian tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya itu apa saja bacaan-bacaan sholatnya. Demikian untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah dapat menyampaikan materi tentang makna dan bacaan sholat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek bacaan sholat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.